Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita cek untuk energi dia hari ini. Bagaimanakah yang akan muncul? Kartu-kartunya kita akan coba lihat ya. Dan ingat ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sabul kartunya. Cek bagaimana kondisi dia saat ini, apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia katakan kepada kamu, perasaan terdalamnya seperti apakah. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, artinya kartu ini bukan milik kamu ya saat ini. Oke. Nah, jadi ada seseorang di sini dia kayak ngerasa you and I were too young. Nah, dia kayak ngerasa kita itu masih belum dewasa. Kita itu mungkin masih anak-anak. Atau kita itu mungkin belum sepantasnya untuk menikah. Ya, mungkin ini ada sebuah alasan yang dimiliki oleh seseorang di mana dia belum mau terikat. Ya. Jadi hari ini itu dia kayak mengatakan, ya, aku sih masih lama ya untuk menikah gitu loh. Sekarang aku pengen fokus dulu ke inilah, ke itulah. Jadi banyak alasan dia di sini. Ini juga bisa dikatakan alasan yang dia punya untuk tidak berkomitmen dengan kamu, ya. Bisa jadi mungkin awalnya antara kamu dengan dia sudah punya planning ya. Aku itu menjalin suatu hubungan ya bukan untuk main-main lagi. Karena mungkin dengan umur aku udah segini, ya mungkin dia mengiyakan awalnya. Oke, aku juga seperti itu. Ternyata hari terus berganti, hari terus kamu lewati bersama dia, ya. Ternyata ya dia akhirnya membuat sebuah alasan. Kenapa? Ini yang menjadi tanda tanya, ya. Nah, di sini juga dia seperti menyembunyikan sesuatu dari kamu, yaitu mungkin tentang finansialnya. Apakah ini masalah yang membuat dia itu tidak bisa berkomitmen dengan kamu? Apakah mungkin masalah uang, atau dia yang belum punya pekerjaan, atau jika dia perempuan, dia merasa melihat kamu itu kayak, oh kayaknya kamu nggak mampu nih, gitu ya, untuk menafkahi aku, bisa jadi itu alasannya dia. Ya mungkin aja kalau dia perempuan bisa dikatakan materialistis gitu ya. Tapi kalau dia laki-laki ya bisa jadi dia mungkin orang yang bertanggung jawab. Karena salah satu alasannya untuk untuk apa ya, untuk membatalkan atau mungkin untuk mencari alasan ya, untuk tidak berkomitmen sama kamu ya, karena sesuatu hal, mungkin dari segi finansial. Dia takut tidak bisa membahagiakan kamu, tidak bisa mencukupi kebutuhan kamu, ya bisa bisa saja ya begitu. Dan dia juga tidak ingin menyusahkan kamu di sini. Ya kalau itu bisa jadi dia adalah orang yang baik ya, orang yang tulus. Tapi jika dia kebalikan kalau dia seorang perempuan yang tidak mau untuk berkomitmen dengan kamu, mungkin alasannya salah satunya ya karena kamu belum mapan begitu ya. Itu hal yang biasa ya, kebanyakan perempuan seperti itu, aku juga seperti itu. Pengennya cari yang bisa menafkahi, bisa memenuhi kebutuhan aku gitu ya. Oke? Nah, di sini dia I wish I could share my good news with you. Aku berharap aku bisa uh, nge-share pekerjaan terbaru aku ke kamu. Nah, ini juga. Jadi seseorang ini intinya jika dia sudah punya pekerjaan atau mungkin dia sudah mapan, ya, dia mungkin akan menuju ke kamu, dia akan datang kepada kamu. Bahkan dia di sini mungkin akan tidak segan-segan untuk langsung melamar kamu. Ya, dia berharap dia punya pekerjaan baru, dia berharap ada sebuah keberuntungan yang dia miliki gitu ya. Karena memang dia sudah berusaha di sini. Namun mungkin kenyataan berkata lain gitu ya. Mungkin di sini ada mungkin ada proses yang harus kamu dan dia lewati dulu gitu ya.
Terkadang proses cinta sejati itu kan tidak mudah. Oke. Di sini ada I know I messed up everything. Aku intinya mengetahui apa yang aku harapkan ini ya, segala sesuatunya itu ya tentang keinginan aku, tentang harapan aku gitu ya. Tapi di sini dia tahu aku sudah mengacaukan segalanya gitu loh. Ya, dia tahu sudah benar-benar kayak ya aku sudah berjanji sama kamu, terus aku yang mengingkari. Dia tahu ini salahnya dia. Dia sudah mengacaukan planningnya kamu dengan dia ya. Dia tahu. Dia ya bisa jadi ya apalah daya aku mungkin tidak bisa memenuhi nantinya kebutuhan kamu. Aku takut kalau kamu kecewa. Aku takut kalau kamu itu tidak bahagia bersama aku. Apalagi mungkin dari segi finansial aku yang mungkin seolah kayak ya intinya belum mapan lah gitu ya. Oke, maaf ya, agak goyang. Nah, jadi di sini ada I wish I had treated you better. Nah, dia berharap aku bisa memperlakukan kamu dengan baik gitu ya. Dan intinya dia tidak akan menyakiti kamu. Itu yang dia inginkan. Dia takut gitu loh, takut kamu nggak bahagia bersama dia. Itu membuat dia mungkin eee, mungkin, mem-planning semuanya. Jadi planning yang sudah kamu rencanakan itu ya akhirnya batal, kandas bisa jadi ya. Di sini ada juga dia mengatakan, "I want to tell you how I feel." Dia ingin mengatakan kepada kamu apa yang dia rasakan. Ya, yang dirasakan di sini mungkin dia begitu sangat mencintai kamu, sangat sayang sama kamu. Dia takut untuk menyakiti kamu, dia takut untuk mengecewakan kamu gitu ya. Makanya dia mencari alasan bahwasanya kita masih muda, kita masih banyak kesempatan nih gitu ya untuk memperbaiki semuanya atau apa. Arti kata ya mungkin dia tidak ingin segera untuk berkomitmen sama kamu. Ternyata ini alasan dia gitu ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca di sini? Oke. Fokus pada kartu ini. Bayangkan dia, orang yang kau fokuskan. Ya. Apakah yang dia rasakan di sini? Bagaimanakah kondisinya? Di sini kalau untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu ya, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Three of Swords. Nah, seolah-olah mungkin di sini bisa jadi dia kayak ngerasa hatinya sakit banget gitu ya. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Judgment. Ada Sword lagi sama ya. Dan ini Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Ini Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, di sini dari kartu bottom ada Three of Swords. Ini menggambarkan adanya cinta segitiga ya yang terjalin antara kamu dengan dia. Bisa jadi kenapa ini juga suatu alasan dia ya. Suatu alasan dia tidak bisa berkomitmen dengan kamu karena dia juga sudah punya hubungan dengan yang lain atau dia menghadirkan orang ketiga. Jadi kalau kamu mengatakan apakah dia akan kembali ke aku? Kalau di Three of Swords ini jawabannya tidak gitu loh. Ya, mungkin dia di sini dia takut untuk mengecewakan kamu, takut mungkin menyakiti kamu ya. Bisa jadi akhirnya dia mengatakan seperti ini. Padahal sebenarnya kenyataannya dia mungkin menghadirkan orang ketiga di sini. Oke. Nah, seperti itu. Oke, bunyi HP-nya bunyi. Nah, jadi ini yang dikatakan kartu Three of Swords ini, ada hati yang terluka di sini. Sebenarnya dia juga merasa terluka, tidak bisa membahagiakan kamu. Ya, dia sudah menghadirkan orang ketiga. Penyesalan memang ada di sini, tapi dia takut untuk mendekat ke kamu lagi, takut untuk menerima kamu lagi, atau takut untuk bergerak menuju ke kamu lagi. Ya, padahal di sini memang dia seperti punya cinta ke kamu. Ya, seolah-olah dia kayak ya dia beranggapan kamu itu orangnya terlalu baik.
Jadi tidak pantas mungkin untuk aku miliki kamu. Kamu mungkin akan lebih pantas mendapatkan yang lebih baik dari aku. Itu yang mungkin ya dia katakan. Dia tahu sudah mengacaukan segalanya, sudah menyakiti kamu dan sebagainya. Seseorang ini memang terlihat awalnya itu kayak egois banget ya. Egois banget. Terus seseorang ini seperti apa ya, kayak orang yang arogan. Ya, jadi akhirnya ya dia merasakan karmanya dia sendiri dengan perlakuan dia gitu loh. Tapi di sini memang dia menyesal. Mungkin saja di saat ini disakiti oleh orang ketiga, bisa jadi disitulah penyesalannya itu muncul ya. Oke. Nah, di sini ada Queen of Kalikas. Nah, seseorang ini benar-benar kayak uh, dia sebenarnya punya pasangan, tapi dia itu tidak ingin mengungkapkan, tidak ingin mempubliskan. Dia menyembunyikan seseorang ini ya, baik itu dari kamu. Dia tidak ingin kamu tahu kalau dia itu juga punya seseorang gitu ya. Maksudnya orang ketiga itu dia tidak ingin kamu tahu. Karena bisa jadi orang ketiga ini mungkin dia beranggapan tidak layak juga untuk dipublish, atau seseorang ini mungkin orang yang ya gimana ya, bukannya dia beranggapan ya mungkin kalau dibandingkan dengan kamu ya mungkin lebih baik dari kamulah daripada orang ketiga ini gitu, itu anggapan dia. Sehingga dia merasa kayak, ya aku nggak mungkin memperkenalkan kepada kamu ya. Jadi dia seperti menyimpan hubungan ini. Oke. Nah, di sini ada Judgment. Sepertinya memang ada perubahan ya. Ada perubahan yang terjadi. Berharap sekali ada perubahan terjadi. Mungkin ada ya beberapa dari kamu ini yang sudah menikah. Sudah menikah, bahkan sudah punya anak. Awalnya memang di sini merasa kayak, oh aku tidak akan kembali kepada kamu. Tapi mungkin di sini perubahan itu terjadi karena apa? Karena adanya anak. Mungkin anak inilah nantinya yang akan menyatukan antara kamu dengan dia. Ya, bisa jadi ya. Karena mungkin pengaruh orang ketiga ini begitu kuat. Bisa jadi karena adanya magic-magic gitu ya yang dipakai. Jadi membuat pasangan kamu itu kayak nggak tahu lagi mau ngapain gitu loh. Ya, di sini, tapi pada akhirnya bisa jadi semua itu akan berubah. Ini juga ada Ace of Swords. Nah, jadi berharap sesuatu hal yang memang sudah terikat itu akan terlepas. Nah, mungkin saja dia akan kembali ke kamu, bisa jadi karena adanya seseorang anak. Ini beberapa dari kamu ya. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Kamu di energi yang mana begitu ya. Kalau memang aku ngerasakan sih di sini ada perubahan pada akhirnya. Emang awalnya dia tidak menginginkan untuk kembali. Karena bisa jadi dia takut menyakiti kamu lagi, tapi mungkin dengan adanya anak, bisa jadi kamu dengan dia akan kembali. Ya. Di Ace of Swords ini ya pikiran-pikiran yang mungkin harapan-harapan itu ya itu mulai dipikirkannya dan mungkin bisa jadi itu semua akan bisa realisasikan gitu ya. Karena ini ada sebuah harapan dia, semua itu mungkin akan berbeda nantinya. Ya, bisa jadi mungkin dia akan makin sayang, dia akan makin cinta, dia akan lebih memperhatikan kamu, begitu. Ini semua karena mungkin seseorang anak yang mungkin telah hadir di dalam hidup kamu dengan dia, ya. Tapi ada juga sih mungkin beberapa dari kamu dengan dia sudah lama menikah tapi tidak punya anak. Jadi itu cobaan sebenarnya ya. Nah, setelah mungkin ingin berpisah, tahu-tahu kamu hamil atau dia hamil gitu ya. Ada intinya sesuaikan aja siapa yang akan hamil di sini gitu. Ya akhirnya dengan begitu jadi hubungan itu menjadi baik lagi ya, semoga ya. Oke. Nah, ini ada act of intercourse. Nah, dan akhirnya seseorang ini aku melihat perubahan itu dia akan mulai berusaha keras. Kalau memang jika di sini dia yang kurang mapan gitu ya, dan dia kayak belum menemukan pekerjaan ataupun apa, di sini dia akan menemukan sebuah perubahan dalam finansialnya dia. Intinya dengan ketekunan dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya. Mungkin di sinilah karirnya akan dimulai, rezekinya mungkin akan dimulai dengan adanya hadirnya seorang anak ya. Jadi rezekinya itu mungkin akan mulai tampak di sini. Ini ada Ace of Cups. Nah, ini juga di saat apa yang kamu pikirkan, dia pikirkan, ternyata di situ akan terwujudkan. Ace of Cups ya. Ini ada sebuah cinta yang mungkin akan terjalin kembali antara kamu dengan dia. Ini bagi kamu yang masih menginginkan ya. Tapi jika kamu tidak menginginkan kembali, ini tidak akan terjadi. Oke? Karena sebuah ini tergantung daripada energi kamu. Kalau misalnya
ada keinginan untuk bersama, semoga aja nanti kamu dengan dia akan disatukan kembali. Oke, kita akan coba lihat dari kartu percintaan kamu, bagaimana ke depannya, atau seperti apakah yang terbaca di hari sebelumnya atau hari-hari ke depannya ya. Karena ini juga bisa energinya itu bisa maju mundur ya. Nah, memang di sini jelas sekali antara kamu dengan dia itu memang hadirnya orang ketiga. Itu yang aku katakan. Tapi orang ketiga itu mungkin dengan menggunakan magic, ya dulu begitu kuat rasanya. Tapi mungkin setelah hadirnya anak, magic itu mungkin akan terkalahkan gitu ya. Semoga aja. Nah, di sini mungkin dia itu ingin ingin sembuh dari semua kondisi dia. Dia butuhkan waktu untuk healing, untuk menyembuhkan dirinya ya. Karena seseorang ini mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah dia dengan orang ketiga. Mungkin dia ingin buat kesepakatan atau bagaimana ya. Mungkin dia akan mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan orang ketiga itu dan kembali ke kamu, oke? Karena di sini ada adjustment ring. Antara kamu dengan dia mungkin akan berkomitmen kembali. Karena saat ini mungkin dia selalu memantau kamu, selalu stalking kamu, selalu mencari tahu tentang kamu ya. Karena ada keinginan dia untuk bersama kamu kembali, oke? Nah, di sini aku melihat seseorang ini kayak benar-benar merasakan ada cinta kepada kamu. Kita akan coba lihat di sini. Apalagi yang akan terbaca tentang inisial ya. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Ya, seseorang yang sudah meninggalkan kamu, mungkin saja dia akan kembali ya. Kenapa? Hadirnya seseorang, anak ini yang membuat dia kembali ya. Ada teman kerja, K dan T, teman kerja di sini. Ada D dan Y, tetangga. Ada J dan U, teman kuliah. Oke, itu inisialnya. Ini untuk zodiaknya. Ada Leo. Ada Pisces. Ada Sagittarius. Ada Aries. Ada Cancer. Itu ya, zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Nah, di sini sebenarnya ini dia ingin mengatakan apa yang dia rasakan saat ini. Hari ini ya bisa jadi dia ingin mengatakan kalau dia itu ingin berkomitmen lagi dengan kamu ya. Ya mungkin di sini ada kesempatan antara kamu dengan dia untuk bisa bersama lagi. Oke? Semoga ya, aminkan saja. Baik teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Baik teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.